Oke, jadi seperti request kalian ya kan. Jadi kali ini gue bakal ngelanjutin series Perjuangan Cinta Mendapatkan Hati Mama Muda untuk part ke-6 cuy. Dan ya, di part ke-6 kali ini akan itu sepertinya bakalan jadi puncak klimaks hubungan antara Momi Ayako dan si Takumi. So, buat kalian yang kepo sama manga yang satu ini, jadi manga ini tuh berjudul Musume-chan Akute Watashi Mama ga Suki Nano. Dan buat kalian yang pengen ngelanjutin series ini kan bisa kalian baca mulai dari chapter ke-22. So, tanpa basa-basi lagi akan langsung aja kita gasin ke pembahasan alur cerita manganya cuy. Jadi melanjutkan dari part ke-5 kemarin, setelah si Ayako itu selesai mengungkapkan isi hatinya melalui ciuman mesra ke Takumi, karena menurutnya pada akhirnya hubungan dia itu sama Takumi udah gak ada yang ngehalanginya lagi. Di sini kita diliatin gitu cuy sama si Miyu yang lagi ngeliatin mamanya, karena dia tuh ngerasain kalau seumpama tingkah laku mamanya hari ini tuh rada aneh cuy. Ya meskipun di sini si Ayako tuh enggan mau mengungkapkan apa yang terjadi sama dirinya, tapi si Miyu di sini itu menyadari gitu cuy kalau ya mungkin aja mamanya itu udah menyatakan cintanya kepada Takumi. Nah, di sini kan gara-gara ucapan dari si Miyu tadi kan itu ngebikin si Ayako refleks salting gitu cuy. Yang sampai itu ngebikin si Miyu di sini bersyukur banget karena pada akhirnya kisah cinta mereka itu udah ada titik terangnya. Ya di sini si Ayako yang udah sangat bahagia banget karena mendengar hal ini itu refleks memeluk si Miyu gitu cuy. Dan dirinya bilang terima kasih banyak atas dukungan yang udah diberikan sama si Miyu kepada dia. Nah, selesai momen bahagia tadi gitu cuy. Di sini si Miyu yang kepo ya kan dirinya bertanya gitu cuy kepada mamanya bagaimana caranya dia tuh bisa mengungkapkan perasaannya kepada Takumi. Ya meskipun awalnya di sini si Ayako tuh enggak mau mengungkapkannya kan, tapi di sini si Ayako bilang gitu cuy kalau mengungkapkan perasaan cinta itu hanya dilakuin sama seorang anak-anak aja, karena menurutnya orang dewasa itu enggak harus gitu mengungkapkan segalanya memakai sebuah kata-kata. Yang sontak di sini kan karena mendengar jawaban dari mamanya itu ngebikin si Miyu bingung dan bilang gitu cuy, bukannya mamanya itu harusnya mengucapkan hal-hal yang berbau mengungkapkan perasaannya kepada Takumi. Ya di sini si Ayako yang mendengar hal ini akhirnya tuh bilang gitu cuy kalau dirinya itu enggak bilang hal semacam itu. Dan di sini ya dugaan si Miyu ya kan si Takumi lah yang nembak mamanya duluan gitu cuy. Karena ya di sini saya aku bilang dia nggak ngungkapin hal itu. Cuman ya di sini pas dipikir-pikir lagi ya sama si Miyu, pada akhirnya dia tuh bilang apakah mamanya itu beneran pacaran sama Takumi atau enggak. Ya di sini ya kan gara-gara statement dari si Miyu di sini si Ayako itu pengen mastiin lagi gitu cuy kalau apakah dia itu beneran pacaran sama si Takumi. Namun ya di sini ya kan pas si Ayako tuh minta asumsi dari bosnya dia, justru si Ayako di sini akan tuh malah kecewa berat gitu cuy karena menurut bosnya si Ayako itu masih belum berpacaran sama Takumi sekalipun dirinya itu udah mencium si Takumi duluan. Ya di sini ya kan gara-gara bosnya Ayako tuh heran kenapa hal ini tuh malah jadi kayak gini. Dirinya itu meminta itu cuy sama si Ayako buat menceritakan detail yang dilakuin sama si Ayako pas lagi ngecium si Takumi. Nah di sini baru tuh ketahuan gitu cuy pas si Ayako itu nyeritain flashback momen ciuman mesra antara dirinya dan Takumi. Di sini ya kita diliatin gitu kalau ternyata sehabis momen ciuman itu si Takumi itu sempat bertanya maksud dari hal yang dilakuin sama si Ayako. Namun hal ini itu malah dihentikan sama si Ayako yang ngebikin si Takumi nggak bisa ngomong apa-apa dan malah mempersilahkan dia itu pergi ke atas buat menemui si Miyu. Yang alhasil di sini ya cerita cintanya si Ayako tuh ngegantung di sini anjir. Ya pada akhirnya kan gara-gara mengatakan hal ini itu ngebikin si Ayako langsung kaget gitu cuy. Karena ya kan pada akhirnya dia tuh sadar kalau dirinya itu masih belum berpacaran sama si Takumi karena kebodohan dirinya sendiri. Kocak anjir di sini kata gua. Ya di sini asli gue ngakak banget gitu cuy. Karena ya si Ayako tuh ngelakuin kebodohannya dia karena menurutnya ya di sini dirinya itu udah terbawa suasana dan ya menurutnya juga mau bagaimana lagi. Karena ya di sini dirinya tuh belum pernah pacaran sama sekali selama 34 tahun lamanya. Hingga ya pada akhirnya itu kan saya aku yang udah kagak tahu kudu ngapain dirinya tuh dikasih saran gitu cuy sama bosnya. Kalau ya satu-satunya hal yang bisa dilakuin sama dirinya saat ini itu ya cuman bilang ke Takumi kalau dirinya itu menyukainya dan sekaligus bilang kalau dia itu pengen jadi pacarnya si Takumi. Dan ya pada akhirnya kan di sini saya aku yang udah ngerasa kalah ini ya mau nggak mau gitu cuy dirinya tuh harus ngelurusin hal ini dan segera menyatakan cintanya kepada Takumi sebelum si Takumi itu merasa salah paham. Ya meskipun di sini dirinya tuh sangat kebingungan gitu cuy buat nyatain cintanya itu kayak mana.
Nah, cerita berlanjut cuy. Setelah hari itu udah berganti ya kan, di sini kita diliatin gitu sama si Ayako yang lagi berpapasan sama si Takumi di depan rumahnya. Ya di sini si Ayako yang bingung karena tiba-tiba ngeliat Takumi di hadapannya ya kan. Itu refleks pengen salting gitu cuy. Waktu si Takumi itu mau nanyain maksud si Ayako pas mencium dirinya. Ya di sini si Ayako bilang gitu ya kan, kalau hal yang dilakuin sama dia itu adalah sebuah kesalahpahaman. Cuman di sini si Takumi kayaknya memandang hal ini tuh dari sudut pandang yang berbeda gitu cuy. Di sini gue gak tahu ya kan sudut pandangnya si Takumi itu kayak apa, tapi isi pikirannya si Takumi ya kan, dirinya bilang gitu cuy, kalau ternyata si Ayako itu suka ngelakuin hal yang seperti itu. Maksudnya si Takumi itu di sini si Ayako itu suka nyium orang tanpa sebab yang jelas gitu cuy. Ya di sini ya si Ayako yang sadar ya kan kalau semua pembicaraan itu udah keluar dari konteks. Dirinya bilang gitu cuy, tunggu sebentar dan beri dia nafas karena dia itu mau ngejelasin tentang hal ini. Namun ya belum sampai si Ayako tuh ngejelasin, di sini dirinya itu malah keganggu gitu cuy karena ibunya si Takumi itu malah datang di hadapannya mereka dan nanyain si Ayako gitu cuy tentang barang diskonan yang udah dia beli. Namun ya untung aja kata gue di sini ya kan, ibunya si Takumi itu sadar gitu cuy kalau seumpama si Ayako sama si Takumi itu lagi ngobrolin tentang hal penting. Ya di sini ibunya si Takumi itu yang sadar kalau reaksi si Ayako sama Takumi itu rada aneh. Sontak ya kan, gara-gara hal ini itu ngebikin si ibunya Takumi itu pengen pergi dari lokasi itu cuy. Namun pada akhirnya hal ini kagak kejadian karena malah si Ayako yang kabur duluan dari lokasi itu cuy. Hingga ya pada akhirnya si Ayako bilang gitu cuy, kalau dirinya itu beneran bodoh banget di hadapannya si Takumi. Dan ya pada akhirnya kan chapter kali ini itu tutup dengan si Miu yang heran gitu cuy ngelihat mamanya yang malah jadi nutupin diri dari si Takumi pada saat mereka itu mau pergi berlibur ke rumah orang tuanya. Ya meskipun di sini si Ayako bilang kalau dirinya itu bakalan ngeberi si Takumi sebuah kejelasan nanti cuy. Nah, cerita berlanjut cuy. Kali ini kita dilatin gitu sama si Takumi yang lagi mabuk sambil dia itu nyeritain tentang kejadian yang habis dilakuin sama si Ayako. Kalau ya si Ayako di sini itu habis nyium dirinya ke temennya si Takumi cuy. Ya di sini si Takumi itu bilang kalau dirinya itu sangat senang karena habis dicium sama si Ayako. Apalagi menurutnya itu merupakan sebuah ciuman pertama kalinya dia juga gitu cuy. Ya di sini ya si Takumi tuh bilang gitu cuy kalau dirinya tuh lagi bingung banget sama tingkahnya si Ayako hari ini. Namun ya di sini pas si Takumi tuh nanyain hal ini kepada temennya si Takumi tuh bilang gitu cuy kalau si Ayako itu beneran luar biasa banget menjadi seorang wanita dan menjadi seorang ibu. Namun temennya si Takumi itu juga bilang gitu cuy kalau dirinya itu juga jengkel lihat kelakuannya si Ayako yang sepertinya di sini dirinya itu masih belum memahami gitu cuy tentang soal percintaan. Ya mendengar hal ini akan si Takumi yang membela ayangnya sendiri itu bilang kalau temennya itu kagak boleh menghina Ayako seperti itu karena ya menurutnya ngeliat tingkah si Ayako di sini itu justru ngebikin si Takumi makin cinta karena si Takumi selalu berpikir gitu cuy apakah si Ayako itu beneran wanita yang berusia 30 tahun. Bahkan ya di sini si Takumi itu sempat bilang gitu cuy apakah si Ayako itu adalah sesosok iblis penggoda. Waduh. Ya sontak gara-gara hal yang dilakuin sama si Ayako di sini itu ngebikin si Takumi bimbang gitu cuy. Hingga dia itu bilang kalau apakah yang pengen dilakuin sama Ayako kepada dirinya. Nah Dion ini ya kan pas lagi kebingungan kayak gini temennya si Takumi itu keinget gitu cuy sama ucapan si Miu kalau mamanya itu beneran suka sama si Takumi. Jadi ya di sini dirinya itu berusaha gitu cuy menenangkan si Takumi dengan bilang kalau seumpama ya si Ayako itu beneran cinta sama dia. Jadi ya si Takumi itu tenang aja. Apa ya gara-gara pembicaraan ini akan tambah sadar gitu cuy di luar itu sedang terjadi hujan cuy. Ya di sini gitu cuy pas lagi ngeliat kondisi di luar yang lagi hujan di sini si Takumi itu malah keinget gitu cuy sama kenangannya dia sama si Ayako yang dirinya tuh bilang kalau dulu si Ayako itu pernah ngebikin dia salting dan ngebikin hatinya itu berdegup seketika. Nah di sini ya kan temennya si Takumi itu cuy yang kepo gara-gara ucapan dari si Takumi tadi dirinya tuh pengen tahu gitu cuy apa yang terjadi sama si Takumi dan Ayako waktu itu. Nah jadi cerita ini cuy itu bermula 10 tahun yang lalu saat si Takumi itu lagi main ke rumahnya Ayako. Dirinya di sini itu kagak bisa balik gitu cuy karena di luar itu lagi hujan deras. Di sini ya karena si Ayako tuh juga gabut ya kan pada akhirnya di sini si Ayako tuh ngajak si Takumi buat main gitu cuy. Namun di sini karena si Takumi itu bingung ya kan mau main apaan sama si Ayako. Di
di sini dirinya tuh bilang kalau dia itu bakalan ngikut apa yang dipengenin sama si Mio. Dan di sini si Mio itu bilang kalau dia tuh pengen main dokter-dokteran. Ya di sini alasan kenapa si Mio tuh pengen banget main dokter-dokteran itu dikarenakan dirinya ngeliat karakter yang disukai sama mamanya itu merupakan seorang dokter gitu cuy. Dan pada akhirnya saat mereka semua tuh setuju di sini, si Mio tuh bilang kalau si Takumi itu bakalan jadi dokternya mereka. Dan ya di sini seperti yang lu lihat gitu cuy, si Ayako itu dengan sukarela jadi pasien pertamanya si Takumi yang bakalan dirawat sama dia. Namun meskipun awalnya tuh berjalan normal, namun ya di sini seperti yang lu lihat ya kan, si Takumi itu malah malu-malu banget karena si Ayako itu nyuruh dirinya buat ngecek detakan jantungnya dia. Ya meskipun ya di sini pada akhirnya si Takumi itu ngeberaniin dirinya buat ngecek detakan jantungnya si Ayako, namun hal ini tuh malah jadi lebih memalukan lagi gitu cuy, karena si Mio itu malah ngebuka pakaiannya si Ayako sampai belahan dada sama dalamannya dia itu kelihatan gitu cuy di sini. Ya sontak si Takumi kecil di sini itu salfok parah gitu cuy, gara-gara abis lihat buah dada dari si Ayako. Cuman ya sayang banget ya kan, gara-gara kelakuan si Mio ini pada akhirnya ya, mereka itu malah gagal gitu cuy buat main dokter-dokteran dan malah berganti jadi main Kakurembo. Nah, di permainan Kakurembo ini ya kan, si Ayako itu nyuruh si Mio buat mencari mereka gitu cuy. Karena si Ayako sama si Takumi itu mau sembunyi di suatu tempat. Namun ya mungkin gara-gara bingung mau sembunyi di mana, si Ayako ini malah nemuin si Takumi di balik gorden gitu cuy. Dan gobloknya kata gue di sini, si Ayako itu malah sembunyi bareng sama si Takumi di balik gorden gitu cuy. Sampai ngebikin muka si Takumi itu tenggelam dalam opainya si Ayako. Ya coba di sini gue ngakak banget anjir. Ya di sini ya, karena udah nggak ada yang bisa dilakuin lagi ya sama si Takumi. Pada akhirnya dia tuh pasrah aja ketika wajahnya itu dihimpit sama opainya si Ayako. Ya di sini si Takumi yang juga udah salting ya kan, dirinya itu bilang gitu cuy, kalau apakah si Ayako itu bakalan memeluk seseorang seperti ini atau enggak gitu cuy. Dan di sini ya si Ayako itu bilang gitu cuy, kalau dirinya itu nggak akan mungkin bakalan ngelakuin hal yang kayak gini ke orang yang nggak dia kenal. Namun di sini dirinya itu bilang kalau dia tuh nggak masalah kalau ngelakuinnya bareng sama Takumi, karena si Ayako itu cinta sama si Takumi. Ya sontak gara-gara ucapan ini akan itu ngebikin si Takumi nggak bisa berkata-kata lagi gitu cuy. Dan pada akhirnya persembunyian mereka itu kebongkar sama si Mio. Ya di sini ya kan, pada saat mereka itu udah ketahuan sama si Mio itu bilang kalau bersembunyi di tempat yang sama itu adalah hal yang curang. Dan di sini pada akhirnya si Takumi itu merelakan dirinya gitu cuy buat jadi yang ngejaga dan ngegantiin si Mio. Dan di sini dirinya bilang gitu cuy, kalau saat ini enggak masalah jika si Ayako masih memperlakukan dirinya sebagai anak kecil. Namun one day kata si Takumi, dirinya itu bakalan ngebikin si Ayako memandangnya sebagai seorang pria cuy. Dan gak cuma itu aja, tapi di sini si Takumi itu bilang kalau dirinya itu bakalan jadi seorang pria yang ngebikin jantungnya si Ayako itu berdegup kencang. Dan pada akhirnya panel cerita kali ini itu ditutup dengan si Takumi yang tersenyum karena mimpinya itu sebentar lagi bakalan kecapai cuy. Panel cerita berganti cuy. Di sini kita dilihatin gitu sama si Ayako dan Mio yang lagi balik kampung menemui ibu dan ayahnya si Ayako. Ya di sini kita ditampilin gitu cuy dengan mereka yang lagi ngadain makan malam bersama. Nah, di saat makan malam ini itu sedang berlangsung ya kan, di sini orang tuanya si Ayako itu kaget gitu cuy, ngelihat pertumbuhan dari si Mio. Dan di sini mereka itu menanyai si Mio, apakah si Mio sekarang itu udah punya pacar atau belum. Dan di sini ya si Mio tuh bilang kalau dirinya tuh masih nggak punya pacar karena masih nggak ada cowok yang mampu memikat dirinya gitu cuy. Ama ya di sini si Mio nyeletuk bilang kalau mamanya lah yang baru aja mendapatkan pacar baru. Ya sontak gara-gara hal ini akan itu ngebikin Ayako kaget ngapain si Mio itu ngebocorin akan hal ini. Sampai gara-gara hal ini itu ngebikin si Ayako jadi ditanyain gitu cuy sama rentetan pertanyaan sama orang tuanya si Ayako. Namun ya di sini si Ayako bilang kalau hubungan mereka itu belum sampai sedalam itu. Dan ya gara-gara si Mio ngebocorin hal ini ya kan, itu ngebikin si Mio di sini cuy itu jadi dimarahin sama si Ayako pada saat mereka itu lagi mandi bareng bersama. Karena ya di sini si Ayako itu masih belum mau gitu cuy ngebocorin tentang Takumi kepada orang tuanya, karena takut kalau mereka tuh tahu tentang Takumi nanti gitu cuy si Takumi itu malah nggak dapat restu gitu cuy. Apalagi ya ayah ibunya si Ayako di sini itu juga kenal sama keluarganya si Takumi. Ya sontak ya kan gara-gara ngedenger ucapan dari si Ayako di sini, si Mio bilang gitu cuy kalau nggak baik kalau mamanya itu selalu menunda akan hal ini. Apalagi menurut si Mio mamanya tuh sampai rela nangis gara-gara saking cintanya dia sama si Takumi.
Ya di sini si Mio bilang gitu cuy, kalau semua orang itu sekarang lagi ngedukung mamanya buat ngedeketin si Takumi. Ya meskipun awalnya mamanya tuh memulainya dengan baik, namun dia itu di awal itu masih sempat terjatuh gitu cuy. Tapi ya di sini si Mio itu ngerasa mungkin aja karena dukungan ini dan dukungan dari orang-orang di sekitarnya dia itu ngebikin mamanya jadi rada tertekan gitu cuy, sampai ngebikin hubungan si Ayako sama si Takumi itu di sini sedikit terhambat. Namun ya di sini si Ayako itu bilang gitu cuy, kalau mungkin aja hal yang diucapin sama si Mio itu adalah sebuah kebenaran. Namun dirinya ya sangat berterima kasih juga gitu cuy, karena berkat dukungan mereka si Ayako pada akhirnya itu berani buat memulai untuk ngedeketin si Takumi. Nah, selesai mereka itu mandi bareng cuy. Di sini si Ayako itu mutusin buat langsung beristirahat. Dan di sini dirinya itu sedikit ke flashback gitu cuy, sama momen ketika si Takumi itu sempat menolong dirinya pada saat kaki si Ayako itu sedang terkilir. Ya di sini si Takumi yang masih SMP itu sempat panik gitu cuy, karena ngelihat si Ayako itu habis jatuh. Namun dirinya itu bilang kalau dia itu bakal ngegendong si Ayako dan ngebawa dia ke rumah sakit. Namun ya awalnya di sini si Ayako tuh menolak gitu cuy, karena hal ini itu bakalan ngeberatin si Takumi dan dia nggak mau gitu cuy. Tapi ya di sini si Takumi itu bilang kalau dirinya tuh nggak masalah karena dia itu udah terlatih saat dia itu bergabung ke klub renang di sekolahnya dia. Hingga ya pada akhirnya di sini si Ayako tuh merelakan dirinya itu cuy buat digendong sama si Takumi. Ya di momen ini gitu ya kan, saat si Takumi itu ngegendong si Ayako, dirinya tuh tampak bahagia banget gitu cuy, karena ya bisa berguna di matanya si Ayako. Meskipun ya pada akhirnya mereka itu pada salting-saltingan gara-gara opainya si Ayako itu nempel ke punggungnya si Takumi. Ya di momen ini ya kan, si Ayako itu mulai ngerasa gitu cuy, kalau si Takumi sepertinya itu udah mulai bisa diandalkan dari sekarang. Dan di sini si Ayako tuh bilang kalau si Takumi sepertinya itu udah tumbuh dengan baik cuy. Dan di sini asal mendengar ucapan dari si Ayako, di sini si Takumi itu bilang kalau dirinya itu bakalan bertumbuh terus dan nggak bakalan jadi anak kecil lagi. Dan di sini si Ayako yang terkesima sama si Takumi, dirinya bilang gitu cuy, kalau mungkin saat si Takumi itu udah dewasa, dirinya tuh bakalan jadi pria yang baik. Dan menurut si Ayako juga, dia itu bilang gitu cuy, kalau apakah dirinya itu harus menjadi istrinya si Takumi. Ya sontak gak perlu basa-basi gitu cuy. Sehabis dirinya tuh mendengarin ucapan kayak demikian dari Ayako, si Takumi itu yang lagi malu-malu di sini dirinya bilang kalau dirinya tuh sama sekali nggak keberatan buat jadi pasangannya si Ayako cuy. Dan ya pada akhirnya mereka tuh malah pada salting-saltingan. Apalagi ya si Ayako tuh sampai berpikir kalau jantungnya sekarang itu lagi berdegup kencang karena jawaban dari si Takumi ini cuy. Kocak coy. Mungkin ya di sini ya kan si Ayako tuh berdegup kencang hatinya karena dia tuh udah kayak jadi jomblo kan saja. Makanya pas udah diomongin kayak gini ya kan, itu kayak dia kena damage coy. Ya mungkin sih seperti itu sih. Dan ya di keesokan harinya gitu cuy, di sini sebelum si Ayako tuh mutusin buat balik, di sini si Ayako itu nyempetin waktu itu cuy buat mampir ke makam dari orang tuanya si Mio. Dan di sini kita baru aja mengetahui sebuah kebenaran gitu cuy, kalau ternyata orang tuanya si Mio itu adalah kakak dari si Ayako. Dan panel cerita itu ditutup dengan si Ayako yang bilang kalau dirinya itu bakalan mengakhiri semua ini setelah 10 tahun lamanya. Dan dirinya tuh juga bilang semoga dirinya tuh bisa mengejar kebahagiaan bersama bareng sama si Takumi. Nah, cerita berlanjut cuy. Waktu si Ayako tuh udah pulang ke rumahnya dia, di sini dirinya itu bilang kalau dia tuh hari ini itu bakalan ngeberiin jawaban atas hubungannya dia dengan si Takumi. Bahkan gara-gara saking semangatnya si Ayako di sini, dirinya itu habis bangun pagi langsung sempetin beres-beres rumah gitu cuy. Mulai dari nyuci baju sampai ngebersihin lantai, sampai dirinya itu ngebuang sampah yang udah menumpuk gitu cuy. Cuman ya goblok ya di sini akan kata gua. Setelah si Ayako tuh ngelakuin semua hal yang kayak demikian, si Ayako tuh kagak sadar gitu cuy kalau dia tuh keluar cuman pakai baju polos dan nggak ngegunain dalaman sama sekali. Sampai ya di sini pada saat si Ayako tuh masih terkejut sama dirinya yang nggak pakai dalaman, dia itu malah dikejutin lagi sama kemunculannya si Takumi yang lagi habis olahraga. Ya di sini ya menyadari kalau dirinya tuh lagi di posisi yang nggak baik-baik aja, si Ayako tuh malah ngibrit lari gitu cuy dari si Takumi tanpa menyapa si Takumi sama sekali. Cuman ya sayang banget gitu cuy, pas lagi ngibrit di sini ya kan, si Ayako itu malah disergap gitu cuy sama si Takumi dari belakang. Dan di sini si Takumi itu bilang kalau si Ayako tuh jangan berlari lagi darinya. Ya di sini belum sempat gitu cuy si Ayako tuh ngejelasin akan kondisinya yang nggak pakai dalaman. Di sini si Takumi itu malah ngutarain perasaannya gitu cuy.
kalau dirinya itu udah nggak sanggup gitu cuy. Apalagi karena ciuman dirinya sama si Ayako itu ngebikin si Takumi berpikir apakah si Ayako tuh mau ninggalin dirinya. Apalagi ya di sini menurut si Takumi juga, sejak dia itu nyatain perasaannya kepada si Ayako tuh makin menjauh darinya gitu cuy. Dan di sini ya si Takumi tambah basa-basi bilang gitu cuy, kalau dirinya itu beneran mencintai si Ayako dan dirinya tuh juga nggak bakalan ngobrolin si Ayako pada siapapun. Dan si Takumi bilang kalau dia tuh pengen bersama sama si Ayako selamanya. Bahkan ya di sini si Takumi itu sempat ngasih ulti gitu cuy sama si Ayako, kalau Ayako yang dia kenal itu nggak bakalan pernah gitu cuy mencium seseorang yang nggak dia sukai. Dan di sini si Takumi itu juga bilang apakah si Ayako tuh juga mencintai dirinya. Ya sontak gara-gara ucapan dari si Takumi di sini gitu cuy, si Ayako itu bilang kalau dirinya itu udah luluh dan bilang kalau dia itu udah nggak tahu dari mana perasaan ini tuh muncul. Namun menurutnya mungkin gitu cuy, dirinya itu udah menyukai si Takumi dari lama. Atau ya mungkin menurutnya itu cuy, si Takumi itu adalah cinta pertamanya dia. Dan hal itu ngebikin dirinya senang gitu cuy. Hingga ya pada akhirnya si Ayako bilang gitu cuy, kalau dirinya tuh juga mencintai si Takumi. Dan si Ayako meminta gitu apakah si Takumi itu mau jadi pacarnya. Ya di sini gitu cuy, pada akhirnya kan perasaan yang udah menumpuk pada dirinya si Ayako tuh udah dikeluarin semuanya kepada Takumi. Hingga pada akhirnya si Takumi tuh bilang gitu cuy, kalau dia tuh mau buat jadi pacarnya si Ayako. Dan pada akhirnya mereka sekarang itu secara resmi jadi seorang sepasang kekasih cuy. Dan cerita kali ini ditutup gitu cuy dengan si Ayako yang terharu sambil memeluk si Takumi dan bilang kalau dirinya tuh meminta maaf kepadanya karena udah membuatnya menunggu lama. Cuman ya di sini si Takumi itu sadar pas lagi dipeluk sama si Ayako, dirinya tuh menyadari kalau seumpama si Ayako tuh kagak lagi pakai equipment gitu cuy. Ya sumpah di sini gua ngakak anjir. Ini ending macam apaan coba? Tapi gila sih, pada akhirnya kan cinta mereka itu udah keungkap semuanya dan gak perlu waktu lama itu cuy. Beda sama si Kanokari. Atau mungkin saja kita menghujat Kanokari lagi aja. Udah ratusan chapter tapi masih belum pacaran gitu cuy. Saya mungkin kayak gini aja ya kan buat cerita kali ini. Menurut kalian gimana? Apakah lanjut atau enggak? Ya gue serahin kepada kalian. Dan by the way, jangan lupa gitu cuy buat ngedukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe. Dan gue di sini undur diri dulu. See you next time. Sampai jumpa lagi cuy.